Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna ya banati? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan dilindungi dimanapun Anda berada. Amin, Allahumma amin. Baiklah, seperti biasa pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-15 bersama Ustazah. Ustazah akan merincikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, Ananda mampu membaca dan menghafal surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 21 dengan tajwid dan makharijul huruf yang baik dan benar. Kedua, Ananda mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan bacaan tartil. Dan yang terakhir, Ananda dapat mengetahui dengan benar kandungan secara umum yang dijelaskan pada surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 21. Ini materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kandungan ayat pada surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 21 ini, yaitu tentang kedahsyatan hari kiamat, ya. Beberapa kedahsyatannya, yaitu di mana ada orang-orang yang berdosa ingin menebus dirinya sendiri agar tidak mendapat azab. Mereka ingin digantikan oleh anak-anaknya, istrinya, saudaranya, dan keluarga yang melindunginya saat di dunia. Maka itu tidak akan bisa, ya, tidak akan pernah terjadi, ya, karena kita akan menanggung dosa kita sendiri, ya. Tidak akan ada orang yang dapat menanggung dosa kita. Nah, jadi kita apabila kita berdosa, maka kitalah yang akan menanggungnya. Nah, ya, jadi dan semua orang yang ada di bumi ini mengharapkan seperti itu juga, ya, dapat dirinya dapat dibebaskan dari azab dengan cara ditanggung oleh kerabatnya yang lain, ya. Di sini dikatakan sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, ya, yang mengelupas kulit kepala dan memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Jadi orang yang baik, yang beramal soleh, tidak akan dapat menebus kesalahan orang lain, ya, saat di akhirat kelak, ya. Dan di sini juga dijelaskan tentang tabiat atau sifat buruk manusia, ya. Ada sebagian manusia yang dimana manusia tersebut mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya, ya. Dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan mungkin keluarganya, tapi tidak mengeluarkan zakat, padahal zakat itu wajib jika kita mampu, itu wajib. Tidak mampu saja itu diwajibkan, ya, berzakat walaupun sedikit saja, ada sebagian dari harta kita, karena zakat itu wajib. Lalu sifat manusia yang kedua adalah mengeluh, ya, mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah kepada Allah, kepada dunia juga, ya. Seperti buat status misalnya, nah itu dia berkeluh di sana, ya. Seperti itulah memang sifat manusia. Dan apabila mendapat kebaikan, ya, mendapatkan harta, maka dia jadi kikir. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk dalam orang yang kikir dan orang yang membelakangi serta berpaling dari agama. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini saya akan mulai membacakan materi kita. Silahkan perhatikan
dengarkan dan diikuti. Ustazah mulai dari ta'awuz. Seperti biasa Ustazah akan mengulangi satu ayat 2 kali dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum. Di sini waqful awla lebih baik berhenti, jadi kita stop di sini. Walaupun kalimatnya pendek di sini nggak apa-apa, nah itu sudah ada waqafnya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani. Di sini terdapat bacaan iqlab ya. Jadi didengarkan. Kita ulangi. Yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani. Ayat selanjutnya. Wa sahibatihi wa akhihi. Wa sahibatihi wa akhihi. Perhatikan huruf ha, ha dan kho ya. Di sini ha, ha dan kho jangan sampai terbalik. Lanjut ayat 13. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Di sini waqaf di adamul waqfi wajib sambung. Mumpung ayatnya pendek, insyaallah semua ananda bisa menyambungnya ya. Nggak akan kehabisan nafas. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha lagha. Kalla innaha lagha. Ayat ke-16. Nazza'atan lisyawa. Nazza'atan lisyawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'aw'a. Perhatikan perbedaan antara hamzah dan ain ya. Ini kenapa disebut hamzah? Karena dia berbaris. Kalau alif dia tidak berbaris. Wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Mungkin ada yang bertanya, kenapa waqaf di adamul waqfi tidak dilanjutkan ketika dia ada di akhir ayat? Ya karena tidak perlu ya. Kalau mau dilanjutkan silahkan, bisa, tapi karena di sini sudah di akhir ayatnya, jadi tidak perlu diulangi ya. Tidak perlu misalnya stop di sini, kita ulangi lagi. Karena di sini juga tidak ada tempat pengulangan yang dianjurkan ya. Baik, kita lanjut ke ayat 20. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Ayat terakhir pada materi kali ini, ayat 21 surat Al-Ma'arij. Wa idza massahul khairu manu'a. Ingat huruf ain itu tenggorokan ya letaknya. Jadi keluarnya dari tenggorokan lebih dalam.
daripada alif atau hamzah. Wa idza massahul khairu manu'a. Di sini hamzah i biasa, di sini a lebih dalam ya. Baik, kita ulangi sekali lagi untuk keseluruhan. Silahkan didengarkan, dipraktekkan ya. Ingat dipraktekkan bagaimana Ustazah membacanya ya, agar meminimalisir kekeliruan Ananda dalam membaca saat menghafal Al-Quran. Kita ulangi sekali lagi secara keseluruhan dari ta'awudz. Mari sama-sama dengarkan Ustazah lalu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibani. Ingat, perhatikan mana ro tebal dan ro tipis ya. Saru yawaddul mujrimu ya. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha lawah nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sudah selesai bersama-sama membaca materi kita pada pertemuan ke-15 ini. Sekarang waktunya evaluasi. Evaluasi pertama, bacalah dan hafalkan surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 21 dengan benar dan tartil, dengan perlahan-lahan dibacanya ya. Ustaz ingatkan lagi, perlahan-lahan membaca Al-Qur'an itu, jangan cepat-cepat. Masih ada sebagian Ananda yang bacanya cepat-cepat, akhirnya banyak kekeliruan, terutama kekeliruan pada panjang pendeknya ya, dan hukum tajwid yang lain. Lalu evaluasi kedua itu setorkan hafalan Ananda surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 21 dengan benar dan tartil kepada orang tua. Ya, jadi sebelum jadwalnya telepon ke Ustazah, silahkan setorkan dulu hafalannya kepada orang tua kalau Ananda sudah hafal ya. Dan yang terakhir, apakah kandungan secara umum yang terdapat pada surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 21? Tadi sudah jelaskan sedikit. Semoga Ananda masih ingat. Baik, kita sudah ada di penghujung pertemuan kali ini, yaitu di penutup. Saya ingatkan tadi untuk materi besok ya. Materi untuk besok adalah hafalan surat Al-Ma'arij ayat 22 sampai 30. Jadi silahkan dihafalkan dulu materi pada pertemuan ke-15 ini, yaitu surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 21. Apabila Anda sudah hafal, lanjutkan ke ayat 22 sampai 30-nya. Baik, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.